Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ibu doakan semoga anak-anak ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Berjumpa lagi dengan Ibu Elit Sismayanti. Pada pertemuan kali ini kita memasuki kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 2 ini dipelajari dalam bab 2, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisir persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia sehingga menampakkan kepulauan Indonesia seperti sekarang. Berdasarkan keadaan geologinya, Kepulauan Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, sebuah dataran atau paparan Indonesia di sebelah barat, yang dahulunya tersambung satu daratan dengan benua Asia, meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau serta dasar laut Renggesi, yaitu Laut Jawa, Laut Natuna, di bagian selatan Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Bisa kalian lihat dalam peta itu sendiri ya. Di sana ada daerah dangkalan Sunda. Yang kedua ada daerah peralihan di bagian tengah yang relatif sudah terisolasi dan terpisah yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah. Terpisah dari paparan Sunda dan Sahul oleh selat-selat yang ada dalam dan daerah dangkalan Sahul membentang dari Australia Utara, meliputi Laut Timor, menyambung ke timur di Laut Arafuru, yang menyambung dengan Pulau Papua di bagian timur, yang dahulunya satu daratan dengan benua Australia. Kondisi geologis tersebut menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu Asiatis bagian barat, Wales bagian tengah, dan Australis bagian timur. Seperti yang telah disebutkan, sebagai dampak dari letak geologi, persebaran flora dan fauna di Indonesia sendiri umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Asiatis, Australis, dan peralihan. Pada awalnya, persebaran flora dan fauna ini tidak ada garis delineasinya. Namun, Wallace, Weber, dan Lydekker berhasil memetakan pola-pola persebaran flora dan fauna secara lebih mendetail dalam penelitian-penelitian mereka. Oleh karena itu, sekarang kita mengenal 3 macam garis yang menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu ada garis Wallace atau Wallace Line, kemudian garis Weber, bisa kalian lihat di petanya Weber Lines, dan garis Lydekker atau Lydekker Lines. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis ini dimulai dari Selat Lombok yang ditarik menuju ke utara melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi, akhirnya ke Samudra Pasifik melewati celah antara Mindanao atau dikenal di Filipina dan Kepulauan Sangihe. Bisa kalian lihat ya di dalam petanya ya. Di sini ada garis Wallace. Pembagiannya adalah sebagian barat mendapat pengaruh dari Asia dan sebelah timur mendapat pengaruh dari Australia. Oke. Garis Weber merupakan garis hayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelah barat garis Weber secara lebih
dari 50% mendapat pengaruh dari pengguna Asia, sedangkan sebelah timur lebih dari 50% mendapat pengaruh dari Australia. Oke, itu Pulau Irian Jaya, tulisannya Australia, karena sebetulnya bagian Papua atau Pulau Irian Jaya, Pulau Timur itu masuk ke bagian Australia. Makanya bagian Kalimantan ada tulisan Asiatik, berarti masuk ke bagian Asia. Dan yang terakhir ada garis Lydekker. Garis Lydekker ini merupakan garis hayal untuk memisahkan antara wilayah Wales dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak australis. Daerah yang ada di barat garis Lydekker merupakan daerah peralihan yang kita kenal sebagai Wales. Sedangkan daerah yang berada di bagian timur garis Lydekker merupakan daerah dengan flora dan fauna australis. Bisa kalian lihat dari peta tersebut. Oke? Iya. Persebaran flora. Kondisi wilayah yang berbentuk kepulauan mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat kompleks atau beragam. Bersumber dari LIVI, pada tahun 2014, Indonesia diperkirakan memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora berupa jamur, 595 jenis lumut kera, 2.197 jenis paku-pakuan, dan 40.000 jenis tumbuhan berbiji. Persebaran flora di Indonesia ini bisa kalian lihat terbagi ke dalam 3 bagian wilayah. Yang pertama ada flora dataran Sunda atau dikenal dengan flora asiatis. Cirinya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Ciri yang kedua adalah mendapat pengaruh dari flora Asia. Dan ciri yang ketiga, didominasi jenis tumbuhan habitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Persebaran flora yang kedua ada flora dataran peralihan atau dikenal dengan daerah Wales. Cirinya yang pertama meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kedua mendapat pengaruh dari flora Asia dan Australia. Yang ketiga, didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitat pohon dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Dan persebaran flora yang ketiga adalah flora dataran Sahul atau dikenal dengan flora Australis. Meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Yang kedua, mendapat pengaruh dari flora Australia. Dan yang ketiga, didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucaria dan Myrtaceae. Dilanjutkan ya. Oke. Secara garis besar, keadaan flora di Indonesia secara lebih terinci terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu yang pertama adalah flora Sumatera Kalimantan. Flora Sumatera Kalimantan sebagian besar wilayahnya adalah Sumatera dan Kalimantan, merupakan wilayah yang iklim hutan hujan tropis. Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera, Kalimantan seperti tumbuhan meranti dan tumbuhan endemik yang sangat langka seperti bunga padma atau Rafflesia arnoldi. Bisa kalian lihat ada gambar bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai yang penyebarannya hanya di sepanjang pegunungan bukit barisan dari mulai Aceh sampai Lampung.
Yang kedua ada flora Jawa Bali. Kondisi iklim kawasan Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembaban udara semakin berkurang ke arah timur. Kondisi tersebut membuat perbedaan vegetasi hutan dari mulai hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan stepa yang berderet dari barat ke arah timur. Contohnya adalah pohon jati. Bisa kalian lihat di gambar tersebut adalah pohon jati, identik dengan flora yang ada di Jawa dan Bali. Oke. Yang ketiga ada flora Kepulauan Wallace. Wilayah Kepulauan Wallace terdiri atas Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah ini memiliki sifat iklim yang lebih kering dan kelembaban udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Vegetasi yang terdapat di Pulau Wallace meliputi vegetasi sabana tropik di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan yang terletak di Pulau Sulawesi, dan yang ketiga vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar sebagai tanaman khas di daerah tersebut. Kalian bisa lihat gambar tersebut adalah salah satu flora Wallace, yaitu pohon lontar. Ya, di sana itu ada pohon lontar. Yang keempat ada flora fauna Papua. Kondisi iklim Papua sebagian besar merupakan tipe hutan hujan tropis, berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat. Vegetasi wilayah ini memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara. Wilayah Pegunungan Jayawijaya ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak kita jumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove dengan tanaman khasnya yaitu tanaman eukaliptus. Bisa kalian lihat gambar tersebut adalah salah satu flora fauna di Papua, yaitu pohon eukaliptus. Ya, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu ya, untuk mengingat kembali materi yang barusan Ibu jelaskan. Kuisnya adalah, adakah flora dan fauna yang ada di daerah kalian yang terancam punah? Ayo, kira-kira ada nggak ya yang terancam punah? Kalau ada, flora dan fauna apa? Silahkan nanti kalian tulis jawabannya di format tugas. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran fauna. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia, dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2014, diperkirakan Indonesia memiliki 386 jenis burung, 270 jenis mamalia, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibi, dan 280 jenis ikan. Adapun persebaran fauna di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fauna Asia atau Barat. Wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis meliputi Sumatera Utara, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Batas wilayah fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau tipe Asia Australis disebut garis Wallace. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Asiatis antara lain
Yang pertama ada mamalia. Mamalia ini terdiri dari gajah, ada percula 1, Rusia, tapir, banteng, kerbau, monyet, orangutan, harimau, macan tutul, macan kumbang, tikus, bajing, beruang, kijang, anjing hutan, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Yang kedua ada reptil, terdiri dari biawak, buaya, kura-kura, kadal, ural, kakek, bunglon, dan terenggiling. Yang ketiga ada burung, terdiri atas elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, burung hutan, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas lainnya. Yang keempat ada ikan, terdiri dari mujair dan arwana serta pesut, yaitu jenis lumba-lumba yang hidupnya di Sungai Mahakam. Oke. Yang kedua ada fauna peralihan atau dikenal dengan Asia Australia. Wilayah fauna Indonesia tipe peralihan Asia Australis sering pula disebut wilayah fauna Kepulauan Wallace, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna ini antara lain ada yang pertama mamalia, terdiri atas anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tirsius, monyet sebak, kuda, sapi, dan banteng. Yang kedua reptilianya terdiri atas ular, buaya, biawak, dan komodo. Yang ketiganya ada burung, meliputi burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, angkong, kakatua, merpati, dan angsa. Yang keempat ada amfibi, meliputi katak pohon, katak terbang, dan katak air. Oke. Yang ketiga ada fauna Australis atau bagian timur. Wilayah fauna Indonesia tipe Australis meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Papua Indonesia Timur atau tipe Australis dengan fauna Indonesia Tengah dibatasi oleh garis Weber. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Australis antara lain mamalia, terdiri atas kanguru, walibi, beruang, koala, nokdiak atau landak ilian, oposum layang, kuskus, dan kanguru pohon. Jenis reptilnya terdiri dari buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Jenis burungnya terdiri dari kakatua, beo, nuri, raja udang, dan cendrawasih, dan ya, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Bye-bye. Sehat selalu ya anak-anak.